Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan channel Rajin Belajar. Di video kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 4 sekolah dasar bab 6 1 titik. Materi ini sesuai dengan buku paket kurikulum Merdeka. Nah, di part 3 ini kita akan belajar mulai halaman 143 sampai dengan 146. Pastikan sebelum kita mulai, kalian sudah berdoa terlebih dahulu ya. Kegiatan berdiskusi. Bentuklah kelompok diskusi yang terdiri atas 5-6 orang. Nomor 1, temukan kata-kata di dalam teks Sabana Sumba yang mungkin baru bagi kalian. Cari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, lalu tambahkan ke dalam kamus kartu kalian. Berikut ini jawabannya ya anak-anak. Kata eksotis artinya memiliki daya tarik khas karena belum banyak dikenal umum. Kata sabana artinya padang rumput yang dipenuhi oleh semak atau perdu dan diselingi oleh beberapa jenis pohon yang tumbuh menyebar. Kata destinasi artinya tempat tujuan. Kemudian kata vegetasi artinya keseluruhan komunitas tumbuhan di suatu tempat tertentu, mencakup baik perpaduan komunal dari jenis-jenis flora penyusunnya maupun tutupan lahan yang dibentuknya. Kemudian kata lanskap artinya susunan daerah tanah dan representasi visualnya, khususnya seperti yang digambarkan dalam lukisan, foto, video maupun dari pandangan dari indera penglihat kita. Nomor 2, carilah sumber bacaan lain tentang sabana. Kalian boleh mencarinya di perpustakaan sekolah, perpustakaan digital, atau di internet. Berikut ini alternatif jawabannya ya anak-anak. Hutan sabana termasuk salah satu jenis hutan yang mengklasifikasinya berdasarkan iklim. Padang sabana mudah ditemukan di daerah Indonesia bagian timur, contohnya Pulau Kenawa di Sumbawa. Jenis hutan sabana muncul di daerah yang memiliki perpaduan antara iklim tropis dan subtropis. Curah hujan yang sedikit dan suhu merupakan faktor terbentuknya hutan ini. Sabana merupakan sebuah daratan yang unik karena iklimnya yang tidak terlalu kering sehingga menjadi padang pasir dan juga tidak terlalu basah sehingga terbentuk hutan murni. Kondisi curah hujan sekitar 30 mm per tahun akan membentuk hutan sabana secara alami. Dengan curah hujan yang sedikit mengakibatkan tumbuhan kesulitan untuk menyerap air dan bertahan hidup. Kondisi ini yang mengakibatkan hanya jenis rerumputan yang dapat bertahan hidup dan beradaptasi di padang sabana. Tetapi, sabana kemungkinan dapat mengalami perubahan tergantung dengan curah hujan. Sabana akan berubah menjadi semak belukar ketika memasuki musim kering dan akan berubah menjadi hutan basah ketika musim basah tiba. Suhu rata-rata di hutan sabana cenderung hangat dan akan tetap sama sepanjang tahun. Padang rumput sabana tetap memiliki potensi hujan meskipun bersuhu panas, yaitu sekitar 100 mm hingga 150 mm per tahun. Sabana memiliki berbagai macam tipe tergantung dari kondisi iklim tropis di kawasan tersebut. Padang sabana terbesar di beberapa daerah yaitu wilayah Afrika Timur, Amerika Selatan, Afrika, dan Australia. Sumber lindungihutan.com. Nomor 3, diskusikan informasi yang kalian dapat bersama kelompok kalian. Kalian dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sebagai panduan. A. Selain Bukit Waringin di Sumba, adakah sabana di wilayah Indonesia lainnya?
Jawabannya ada Sabana Gunung Bromo, Sabana Gunung Merbabu, dan Sabana Baluran. B. Adakah sebutan lain untuk sabana? Apakah itu? Padang rumput. C. Apa saja jenis hewan yang dapat hidup di sabana? Jawabannya singa, hiena, macan tutul, zebra, jerapah, unta, hingga gajah Afrika. D. Bagaimana sebaiknya sikap pengunjung ketika mengunjungi sabana untuk melihat kuda liar? Jawabannya tertib dan mengikuti aturan. E. Bagaimana sebaiknya sikap pengunjung kalau mengunjungi tempat wisata manapun? Jawabannya, membuang sampah pada tempatnya, mentaati aturan, dan tidak merusak. Coba kalian perhatikan gambar Gunung Merapi berikut ini ya anak-anak. Gunung Merapi merupakan gunung api teraktif di Indonesia. Letaknya di antara Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketinggiannya mencapai 2.930 mdpl meter di atas permukaan laut. Sejak tahun 1548, gunung ini sudah meletus lebih dari 60 kali. Semburan hawa panas tebal bergumpal-gumpal yang dikeluarkan oleh gunung ini dinamai wedhus gembel karena bentuknya menyerupai bulu kambing gembel alias domba. Kata bapakku, Gunung Merapi itu penting bagi kehidupan masyarakat di sini. Kalau Merapi akan meletus, kita sebaiknya menyingkir sebentar. Abu dan lava yang dikeluarkan itu baik untuk menyuburkan tanah. Ratna angkat bicara. Iya, Imbuh Yono, buktinya sekarang sawah dan kebun kita makin subur. Tapi kalau meletus lagi menakutkan sekali. Gara-gara wedhus gembel itu, si Blendung meninggal. Mendung menyelimuti wajah Panji ketika dia teringat sapi kesayangannya. Ratna dan Yono ikut sedih, tetapi tertawa mendengar Panji mengucapkan kata meninggal untuk sapinya. Mereka meminta Panji berlapang dada menerima kenyataan itu. Bekas aliran lava Merapi malah menjadi pemikat wisatawan ya. Pamanku sering mengantar mereka dengan jeep, ujar Yono. Aku belum pernah naik jeep, kapan-kapan ajak aku ya. Ratna memohon kepada Yono. Dia sedikit iri, banyak wisatawan datang ke Merapi untuk bertualang naik jeep menyusuri Gunung Merapi. Namun dia sendiri belum pernah mencobanya. Nanti aku bilang pamanku, biar kita bertiga diajak berkeliling Merapi naik jeep, janji Yono. Ratna dan Panji bersorak. Panji sudah melupakan si Blendung gara-gara janji Yono. Kita terlambat, Yono mengejutkan kedua temannya. Mendengar itu, mereka berlarian menuju sekolah. Cerita oleh B.E. Priyanti. Sebagai tambahan, aktivitas vulkanik Merapi terus dipantau sejumlah posko gempa. Meski sering mengeluarkan asap, Merapi dibuka untuk wisatawan.
Wisatawan diajak menelusuri bekas aliran lahar yang sudah mendingin. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Tuliskan jawaban di buku tulis kalian ya. Nomor 1, mengapa Ratna dan Yono tertawa mendengar kata meninggal? Jawabannya, itu karena pada kata meninggal tidak cocok digunakan untuk makhluk selain manusia, sedangkan Panji menyebut meninggal untuk sapinya. Nomor 2, apa kata yang lebih tepat pengganti kata meninggal dalam kalimat Panji? Jawabannya, pengganti kata meninggal pada cerita di atas adalah kata mati. Itu karena lebih lazim digunakan untuk makhluk selain manusia. Nomor 3, di antara 3 tokoh dalam teks Anak-anak Merapi, ada satu tokoh yang mengalami perubahan perasaan. Semula dia bersedih, kemudian gembira. Siapakah dia? Jelaskan penyebabnya. Jawabannya, tokoh yang mengalami perubahan perasaan adalah Panji. Itu karena awalnya ia merasa sedih saat mengenang sapinya yang mati.